Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila qawlihi fa idza faragta min dzalika kullihi wa faragta min islahi nafsika zahiran wa batinan. Jamaah saudara-saudara yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Duduknya kita di majelis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan kita berharap pulangnya kita membawa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa keberkahan hidup kita, berkah dunia, berkah akhirat. Melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ghazali, fa idza faragta min dzalika kullihi, apabila kamu telah selesai, tuntas, udah beres, min dzalika kullihi, dari itu seluruhnya, yaitu udah beres mencari atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Minggu lalu kita bahas tuh bahwa Imam Ghazali menganjurkan kepada kita agar setelah kita melaksanakan sholat isyraq, sholat duha, apa yang mesti kita isi dari mulai terbitnya matahari sampai johor. Selama hari itu apa yang kita lakukan? Maka kata Imam Ghazali, kita bagi waktu kita menjadi 4 keadaan. Keadaan yang pertama, yang paling afdol, kita kerahkan, kita keluarkan sisa waktu itu dengan tujuan kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat bisa ngangkat derajat kita di sisi Allah. Bila kita amalkan, maka ilmu tersebut akan membawa manfaat buat kita dan kita dianggap sebagai orang yang mulia, azim. Begitu yang disaksikan oleh Sayyidina Isa. Kata Nabi Isa alaihi salam, orang kalau udah ngamalin ilmu, dia pelajarin ilmu, kemudian dia amalkan, kemudian dia ngajak orang, dia ajarin orang tentang ilmu yang bermanfaat, fadzalika yud'a aziman, maka dengan demikian dia dianggap dan disebut sebagai orang yang mulia fi malakutis samawat, oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mulia itu kata Nabi Isa, orang yang punya ilmu manfaat, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dari ilmu tersebut. Itu orang yang mulia, orang yang agung. Nah, kalau kita udah beres, kata Imam Ghazali, udah selesai kita cari ilmu, kita bagi waktu kita itu dengan kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Wa faragta min islahi nafsika, dan kamu telah selesai dari memperbaiki dirimu, zahiran wa batinan, lahir batin kita udah beresin. Karena ilmu yang manfaat itu dapat memperbaiki lahir batin diri kita.
luar dalamnya cakep, luar dalamnya beres. Kalau udah kita selesai nyari ilmu manfaat, yang ilmu manfaat itu bisa memperbaiki diri kita, wa fadula syai'un min awqatika, maka yang lebih, artinya sisa waktu yang kita punya dari ketika kita selesai mencari ilmu yang manfaat, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, kagak ngapa-ngapa, antastagila bi ilmil madhabi, kamu menyibukkan dengan ilmu mazhab, fil fiqhi, di dalam fikih. Ilmu mazhab yang 4, mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Lita'rifa, supaya kamu mengetahui bihi, dengan itu ilmu, al-furu' an-nadirata, akan cabang-cabang dari keilmuan tersebut, dari fikih, cabang-cabang yang jarang masalah, furu' fil ibadat, di dalam ibadah. Kalau udah beres ilmu yang bakal manfaat buat diri kita, baru kita pelajarin yang lain. Mazhab kita apa? Mazhab kita apa di sini? Mazhab kita apa? Syafi'i. Boleh nggak kita mempelajari mazhab Hanafi? Boleh nggak kita mempelajari mazhab Maliki? Boleh nggak kita mempelajari mazhab Hambali? Boleh, kalau kita udah pelajarin mazhab Syafi'i. Nyari dulu ilmu yang manfaat buat diri kita. Mazhab kita mazhab Syafi'i, berarti yang manfaat kalau kita mau pelajarin adalah mazhab Syafi'inya. Mazhab Imam Syafi'i dulu yang kita pelajari. Jangan tahu-tahu mempelajari perbedaan 4 mazhab, sedangkan mazhab Syafi'inya aja kita belum paham. Sebab kalau kita udah belajar itu 4 mazhab, udah selesai mazhab Syafi'i kita belajar 4 mazhab itu, kemudian mazhab yang lainnya kita pelajari, maka kita bisa menengahi wa tariqat tawassuti, kita bisa mempelajari bagaimana cara menengahi bainal khalqi, di antara makhluk manusia itu, fil khusumat, adanya perselisihan, perbedaan pendapat dari mazhab anu begini, mazhab ini begitu. Indan kibabihim ala syahawat, ketika sibuknya mereka atas keinginan nafsu mereka. Kan kalau orang udah merasa ini mazhabnya dia yang paling benar, mazhab yang lain dikata kagak. Karena dia sebelumnya tidak mempelajari secara betul mazhab Syafi'i mereka, mazhab Syafi'i dia. Oh, ntar dia bilang mazhab Maliki kagak benar. Tapi kalau orang udah mempelajari dulu mazhab Syafi'i, nanti dia baru mempelajari perbedaannya, dia akan tahu. Nah, ini cabang keilmuan. Ilmu yang benar begini. Ilmu yang benar itu kata Imam Ghazali begini, kita jangan sibuk ngurusin orang, sedangkan kita lupa sibuk ngurusin diri sendiri. Nyari ilmu dulu yang manfaat buat diri kita, baru kita ngasih manfaat kepada orang lain. Perbaiki dulu diri kita, baru kita memperbaiki diri orang lain. Nggak bisa kita memperbaiki diri orang lain sedangkan diri kita belum baik. Ngapain ngurusin orang lain sedangkan diri kita kagak keurus? Betul apa enggak? Iya. Ini masuk kepada akal kita. Kata Imam Ghazali, cari dulu ilmu yang manfaat buat diri sendiri, baru kita ngasih manfaat ke orang. Nyari dulu ilmu tentang mazhab Syafi'i, baru kita pelajarin mazhabnya orang lain. Jangan langsung sibuk mempelajari mazhab orang lain, nantinya bakal berantakan. Fadzalika aidan, maka itu juga ba'dal faragi, setelah selesai min hadhil muhimmat,
dari ini yang penting min jumlati furudil kifayat, dari kelompok fardu kifayah. Mempelajari perbedaan mazhab itu, tentang mazhab di dalam fikih, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu satu kewajiban yang bakalan gugur bila mana sebagian orang udah ngelakuin. Justru mempelajari mazhab sendiri itu adalah hukumnya fardu ain. Kita kudu ngerti. Jangan kita kemudian sibuk ngurusin mazhab orang sedangkan kita kagak paham sama mazhab sendiri. Jadi ilmu-ilmu yang pentingnya dan manfaatnya buat diri kita dulu kita pelajari. Nah, ini sebagai gambaran buat kita. Kalau kita mau ngurusin diri orang lain, maka lebih baik, lebih utama kita ngurusin diri sendiri dulu. Aslih nafsaka, perbaikilah dirimu, yasluh lakan nas, maka orang lain bakal baik sama dirimu. Kalau kita pengennya dibaikin sama orang sedangkan kita kagak baik sama orang lain, bagaimana? Maka lakukanlah apa yang membuat dirimu senang diperlakukan. Kalau kita kagak senang diomongin, maka jangan ngomongin orang. Kalau kita kagak senang dicubit, maka jangan cubit orang. Itu kan begitu tuh. Maka apa yang buat manfaat diri kita, kita lakuin dulu, baru kita kasih orang lain. Kemudian fa inda'atkan nafsuka, jika mengajak kepada kamu nafsuka, nafsu dirimu, nafsumu mengajak kepada kamu ila tarki ma dzakarnahu, kepada meninggalkan ma dzakarnahu, apa-apa yang telah kami sebutkan, minal aurat wal azkar, dari zikir, dari wirid yang udah dikasih sama Imam Ghazali, dari wirid-wirid sebelumnya, zikir-zikir sebelumnya, bacaan tasbih, tahmidnya yang dikasih sama Imam Ghazali dalam kitab ini, doa-doanya, wirid-wiridnya dari doa fajar sampai setelahnya, kan dikasih tuh dalam kitab ini. Tatkala mengajak kepada dirimu nafsu kamu untuk meninggalkan wirid-wirid ini, zikir-zikir ini, dan kamu menganggapnya merasa berat untuk melakukannya, fa'lam, maka ketahuilah, anna syaitanal la'ina, sesungguhnya setan yang laknat, qad dasa fi qalbika, telah memasukkan kepada hati kamu, adda fina wa huwa hubbul jahi wal mali, akan penyakit cinta kedudukan dan cinta harta. Jadi kalau kita udah diajarin sama guru kita, nih bacaannya ini, nih wiridannya ini, nih zikirnya ini, tapi kita kagak masih mau ngerjain juga, itu namanya setan udah masuk ke dalam diri kita. Setan udah masuk ke celak-celak hati kita, adanya penyakit-penyakit hati. Cinta harta, cinta kedudukan, cinta kekuasaan, itu yang bikin diri kita malas untuk melakukan dan mengamalkan apa-apa yang sudah kita pelajari. Jadi ilmu gak bisa dibilang manfaat kalau dia belum bisa ngamalin ilmunya. Kenapa dia belum bisa ngamalin ilmunya? Setan tadi tuh yang udah masuk ke dalam hatinya, sehingga dia lebih cinta kepada harta, dia lebih cinta kepada dunia. Dia kagak ngamalin apa yang udah diajarin, apa yang udah ia pelajari, dia tidak mengamalkannya, nggak lakuin, nggak baca wiridnya, nggak baca doa-doanya, nggak baca zikirnya. Itu gara-gara setan. Ya, setan mah pengennya kita jauh daripada kebaikan. Apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Imam Ghazali, isinya semuanya adalah kebaikan. Maka setan yang laknat pengennya kita jauh dari kebaikan. Kata setan, ngapain sih lu pakai hadir ngaji? Hadir juga dia. Setan kagak mau kalah. Setan gak mau nyerah. Dia gak mau lagi godain besok kagak dateng ngaji. Enggak mau godain gitu. Udah tahu dia pasti orang bakal dateng ngaji. Apa kata setan? Gua godain aja lu, udah gak usah diamalin apa yang lu udah dapat dari pengajian. Tuh lempengan situ setan godain lagi.
Setan kagak banyak, kagak kalah, dia punya cara banyak banget. Udah kita jalanin, kata setan, ya ngapain sih didawamin, udah dikit aja, seminggu, jangan nyampe sebulan udah dia ngamalin lagi. Kagak istiqomah, dibuat sama siapa? Setan tuh. Setan girang dah habis itu, berhasil juga gua. Kata setan, ya lu ngajinya doang, ngamalin kagak. Tuh kata setan tuh. Setan kagak berhenti digodain dia. Ya. Kadang kita ngerasa berat, ngerasa males buat ngamalin. Yaitu tipu daya upayanya setan supaya kita jauh daripada kebaikan. Dia masukin tuh, dia sembunyiin di hati kita tuh penyakit-penyakit itu tuh. Akhirnya kita lebih milih nyari duit daripada nyari ilmu. Lebih milih nyari perempuan daripada nyari ilmu. Padahal dengan ilmu kita bisa dapat duit. Dengan ilmu kita bisa dapat perempuan. Wah. Coba kalau kita gak punya ilmu, mana ada perempuan mau dekat sama kita? Habis kita dibego-begoin. Mana mungkin kita bisa dapat duit kalau kita kagak dapat ilmu. Bagaimana kita bisa dapat duit banyak? Lihat orang yang pada punya ilmu, pinter otaknya, dia nggak ngapa-ngapain, duit datang sama dia. Ada aplikasi sekarang tuh yang lagi rame, orang pada nyari-nyariin koin. Ya kan? Itu buatan siapa tuh? Buatan orang berilmu tuh. Dia nggak ngapa-ngapain, biar orang aja yang nyari, gue juga dapat. Ya kan? Emang sih yang nyari dapat berapa duit tuh? Dapat koin tuh sekali dapat. Ada yang dapat 300.000, ada yang dapat gopay, ada yang dapat 1 juta. Iya, dia dapat 1 juta, tapi yang duduk anteng lebih dari itu semuanya. Tuh dari mana tuh? Ilmu. Iya kan? Iya. Akhirnya orang dibodoh-bodohin. Saya punya guru pesan lagi itu. Jangan mulu, jangan kelamaan dikerjain orang. Kapan bisa kita ngerjain orang? Jadi dikerjain orang mulu. Maksudnya dikerjain orang bagaimana? Lah jadi bos, enak jadi bos. Muncang-muncang kaki doang, orang yang nyari duit, kita mah duit, dompet diisiin sama dia. Iya kan? Itu karena adanya ilmu. Coba kalau nggak pakai ilmu, waduh, ribut urusan. Masalah akhirat aja butuh ilmu. Masalah dunia aja butuh ilmu, apalagi masalah akhirat. Fa iyyaka, maka jauhilah oleh kamu, antagtarra, bahwa terperdayanya kamu bihi, dengannya, yaitu dengan setan. Fatakuna, maka adalah kamu dohkatan, bahan tawaan, li syaitoni, bagi setan. Fayuhlikaka, kemudian membinasakanmu. Thumma, kemudian yaskhara, mengejek, bika, kepadamu. Tuh, kita jauh-jauh dah tuh. Jangan sampai kita terpedaya sama setan. Ketika kita udah punya ilmu yang manfaat, amalin. Kata setan, jangan amalin, kita amalin, biar kita kagak terpedaya, nggak kena tipu dayanya setan. Kalau kita kena tipu dayanya setan, maka kita bisa jadi bahan tertawaan. Oh, setan tawa ngelihat kita, setan girang ngelihat kita karena kita nggak ngamalin ilmu kita. Dan ketahuilah, ketika setan udah ngetawain kita kagak ngamalin ilmu, maka setan berhasil telah menghancurkan diri kita, telah membinasakan kita, dan mengejek-ejek kita, menghina kita. Fa in jarabta, kemudian jika membiasakan kamu nafsaka, akan dirimu, muddatan, beberapa lama, fil auradi,
di dalam wirid-wirid wal ibadati dan ibadah-ibadah. Fakanat maka adalah latas tazkiluha tidak merasa berat, kaslan padahal malas, anha dari wirid-wirid dan ibadah. Lakin tetapi zoharat telah tampak rokbatuka keinginanmu. Lakin tetapi zoharat telah tampak rokbatuka keinginanmu fi tahsilil ilmin nafi' di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walam turid dan tidak menginginkan kamu bihi dengannya, yaitu dengan keilmuan, dengan ilmu yang manfaat, illa kecuali wajhallahi ta'ala, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, wad darul akhirata dan kesenangan di akhirat. Kalau kita biasain diri kita dalam beberapa waktu yang lama, yang kagak sebentar, kita baca wirid-wiridan yang udah diajarin, ilmu-ilmunya, doa-doanya, ibadah-ibadah yang udah dijelasin dalam kitab ini kita amalin, dan kita kagak ngerasa berat sama sekali, kita udah lakuin semuanya, dan tampak di dalam diri kita adanya keinginan di dalam kita mau ngedapetin ilmu yang manfaat, dan juga tidaklah ada keinginan kita sama sekali di dalam ilmu yang manfaat itu kecuali kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kita ingin mendapatkan kesenangan akhirat. Kalau kita nuntut ilmu semata-mata karena Allah, bukan biar dikata orang yang hebat, bukan ingin mendapatkan kedudukan, bukan ingin mendapatkan kekayaan, bukan ingin mendapatkan kekuasaan, tapi benar-benar kita nuntut nyari ilmu manfaat buat kita mendapatkan ridhonya Allah, buat akhirat kita bahagia, kehidupan akhirat kita. Fadalika, maka yang demikian itu, belajarnya kita karena Allah, belajarnya kita karena ingin dapat kesenangan di akhirat, afdolu itu lebih utama, lebih baik min nawafilil ibadat dari ibadah-ibadah yang sunnah, mahma sohatin niyatu meski telah benar niatnya. Artinya apa? Artinya belajarnya kita, menuntutnya ilmu yang bermanfaat karena Allah, karena pengen dapat kesenangan akhirat, bukan dunia. Semuanya itu kita lakukan karena Allah. Belajarnya kita duduk di mari ngaji karena Allah, itu afdol, itu lebih utama, itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Apa? Lebih baik daripada puasa, lebih baik daripada sholat malam. Kalau niat kita benar, belajarnya kita karena Allah bukan. Kalau kita belajar karena Allah, itu niat yang benar, maka belajarnya kita karena Allah, duduknya kita, ngajinya kita karena Allah, itu lebih utama, lebih baik daripada sholat malam walaupun 100.000 rakaat. Kalau niatnya benar, karena siapa? Semata-mata karena Allah, pengen dapat ridhonya Allah. Saya mau ngaji mau duduk biar dapat ridhonya Allah, Pak. Maka ibadah duduknya kita, ngajinya kita malam hari ini tuh, itu apapun semua yang kita lakukan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita, duduknya ibadah. Napasnya kita dinilai ibadah. Ngelihatnya kita dinilai ibadah. Ngedengarnya kita dinilai ibadah.
Meleknya kita dinilai ibadah. Meremnya kita dinilai ibadah. Maka kalau mau tidur di majelis ilmu dapat pahala. Kalau niatnya benar. Saya kagak ngaji tat malam ini, ngapa capek banget saya kerja anu aja segala macam lah. Saya mau tidur aja di rumah. Iya. Ngapa nggak tidur di majelis? Datang aja dulu ngaji. Tertidur, tidurnya dapat pahala. Lebih udah orang kalau udah tahu begini pengen tidur di mana? Di majelis, nanggung banget udah. Cuma kalau niatnya benar, nuntut ilmu yang manfaat karena Allah, bukan datang kemari pengen tidur doang, kagak. Tapi emang benar pengen dapat ilmu. Umpamanya, andainya biar kata dia tidur juga tidurnya dapat pahala, kan gitu. Tidurnya aja dapat pahala, apalagi meleknya dia. Kagak ngerti dapat pahala, apalagi ngerti. Maka biasain diri kita tuh dengan ibadah-ibadah yang ada begitu. Wirid, udah biasa ngaji malam Kamis, datang ngaji malam Kamis, ngaji malam Jumat, datang malam Jumat. Emang udah biasa ngaji malam Rebo, malam Senin ngaji, datang ngaji malam Senin. Dibiasain. Supaya apa? Terus kalau udah biasa kita pengen dapatnya ridhonya Allah aja dah. Pengen dapat ridho Allah. Emang sih awal-awal kadang pengen dibilang namanya manusia gitu. Pengen nyohor, pengen dibilang orang baik, pengen dikata ustadz kemana-mana pakai pici, datang pengajian bawa kitab. Mentar udah biasa mah hilang itu, terkikis lama-lama. Ya dia bisa begitu kenapa? Emang kagak ngaji awalannya. Udah awal ngaji, baru mulai ngaji, ya mungkin masih ada perasaan begitu. Tapi ketika udah ngaji, hilang itu semuanya tuh tadi tuh. Hilang. Akhirnya dia mengharapkan ridho Allah. Dan ketika itu duduknya dia, ngajinya dia saat itu dia menuntut ilmu yang manfaat karena Allah, itu lebih utama, lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kalau niatnya benar. Walakinna, dan tetapi asya'na, itu keadaan fisihatin niyati, di dalam keabsahan niat. Fa in lam tasiha, jikalau tidak benar an-niyatu, niatnya, fahuwa, maka adapun dia ma'dinu gururil juhali, berada di tempat kesesatan orang-orang bodoh. Wa mazallatu aqdamir rijali, dan di tempat tergelincirnya kaki-kaki ulama. Itu dia bisa dapetin ganjarannya lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain ketika dia menuntut ilmu yang bermanfaat semata-mata karena Allah. Walakinna sya'na fi sihatin niyah. Tapi itu semuanya bisa dia dapetin, keadaan itu dia bisa dapetin ganjaran pahalanya lebih baik daripada ibadah sunnah yang lainnya kalau sihatin niyah, niatnya benar. Tapi kalau kagak, fa'in lam tasihan niyah, kalau niatnya kagak benar, enggak semata-mata karena Allah, maka ketahuilah orang tersebut berada di dalam kesesatan. Ma'dinu gururil juhal, udah bodoh, sesat lagi. Ya, kesesatan orang-orang bodoh. Wa mazallatu aqdami rijal, dan dia berada di tempat tergelincirnya, terpelesetnya kaki-kaki para ulama. Oh, jadi orang hina, jadi orang yang sesat kalau dia nuntut ilmu tapi niatnya bukan karena Allah. Ya, maka kita benerin niat kita nih. Ya, pentingnya nuntut ilmu yang bermanfaat.
pentingnya nuntut ilmu yang bermanfaat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan yang pertama yang kita harus bagi waktu kita. Maka sedari pagi, kalau emang nih malam, besok malam udah ada jadwalnya, waktunya ngaji, dari pagi udah diniatin kita bagi waktu kita. Ntar malam mau ngaji, ntar siang mau ngaji, ntar sore mau ngaji. Dari situ kita udah dapat pahala. Ya, tinggal lempengin niat kita semata-mata karena Allah. Biar kata kita nggak pernah ibadah sholat malam 100 rakaat, tapi dengan duduknya ngajinya kita menuntut ilmu yang manfaat karena Allah Ta'ala, semata-mata pengen dapat ridhonya, maka itu lebih baik daripada ibadah malam, ibadah sholat malam kita, ibadah puasa sunnah kita. Ya. Itu salah satu kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu. Al-halatu tsaniyatu. Adapun keadaan yang kedua, wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah.